Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Berikut ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan e-raport di sekolah kita menggunakan kurikulum Merdeka. Pertama sekali kita klik yang namanya Google Chrome. Kemudian setelah muncul Google Chrome maka tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ketik 192.168.0.272. Setelah itu kita tekan enter. Maka akan muncul tampilan daripada e-raport kurikulum Merdeka yang terlihat sekarang ini. Setelah itu kita pilih username dengan menggunakan username yang telah disediakan oleh sekolah. Saya sendiri, maka saya ketik nama saya sendiri tanpa spasi. Kemudian setelah itu saya pilih passwordnya yaitu guru, huruf kecil semua, kemudian 1234566. Nah, setelah itu kita pilih semesternya yaitu di semester genap. Setelah itu kita pilih sign in. Nah, setelah kita klik sign in, maka muncul seperti ini tampilannya. Maka kita pilih tulisan SMA Swasta Ektandian. Maka kita tunggu beberapa saat akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu cukup tinggal mengklik tutup. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengarah ke target capaian. Bapak Ibu yang sudah melakukan target capaian untuk kelas 10, maka saya kira itu tidak perlu lagi Bapak Ibu melakukan penambahannya. Namun apabila masih pertama sekali, maka Bapak Ibu harus menuliskan yang namanya capaian TP-nya. Nah, di kelas 11 Bapak Ibu akan ada melihat perbedaannya. Karena apa? Di kelas 11 tahun lalu itu masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, saat ini menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka ini yang perlu kita sampaikan adalah ada TP-TP yang harus kita perbaiki sesuai dengan materi-materi yang Bapak Ibu sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Contoh seperti saya tampilkan di sini ada kelas, di kelas 11, kemudian di semester 2, maka saya pilih TP1, kemudian saya tinggal mengetik kalimat atau deskripsi yang disampaikan pada bagian TP pertama. Begitu juga untuk TP kedua, begitu juga dengan TP ketiga, dan begitu juga dengan TP keempat. Jadi Bapak Ibu yang sudah muncul seperti itu tinggal di bawah simpan data. Nah, apabila Bapak Ibu sudah melakukan penyimpanan data, ya kan, kita menunggu sesaat tampilan datanya. Nah, sudah berhasil kita simpan, maka kita masuk ke bagian yang namanya import nilai, Bapak Ibu. Nah, di bagian import nilai, Bapak Ibu tinggal memilih yang namanya download format. Nah, di bagian download format, disinilah Bapak Ibu akan kelihatan kelas-kelas mana saja yang Bapak Ibu masuki selama di semester genap ini. Contoh di saya ada masuk di kelas 101, saya masukkan 101. Kemudian mapel saya adalah kimia, kemudian di semester 2. Lalu seperti instruksi daripada kepala sekolah, bahwa itu jumlah penilaian untuk yang namanya penilaian sumatif, ya kan, penilaian sumatif, maka di sini kita pilih 4, ya, sesuai dengan instruksi dari kepala sekolah, di mana di dalamnya ada penilaian PR, kemudian yang kedua penilaian ulangan harian, kemudian ada penilaian UTS atau penilaian tengah semester, dan yang keempat adalah penilaian keterampilan, Bapak Ibu. Nah, contoh saya pilih bagian TP saya yang pertama, yaitu struktur atom, kemudian saya buat TP kedua, kemudian saya pilih TP ketiga, kemudian TP keempat. Nah, bagian TP-TP ini yang tadi sudah kita ketik di bagian target capaian TP, target capaian TP. Nah, di sini
batas bawahnya atau yang sering kita sebut namanya KKM, yaitu nilainya adalah 75. Nah, di sini kita ketik 75, kita ketik 75, dan kita ketik 75. Setelah itu, Bapak Ibu silahkan langsung pilih download formatnya untuk format nilai sumatif. Nah, kemudian setelah itu dia akan muncul di tampilan kita di sini. Kalau ada muncul seperti ini berarti ada pengamanan pada laptop kita. Jadi tinggal ada pilih keep. Nah, maka kalau setelah kita pilih keep, maka dia akan muncul kelihatan di sana. Nah, kemudian kita pilih selanjutnya adalah format untuk penilaian sumatif akhir semester. Maka kita download, maka dia akan muncul juga seperti itu. Jadi kita tetap download, maka dia akan mendownload sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, begitu juga untuk yang semester berikut, kelas berikutnya Bapak Ibu. Kelas berikutnya misalnya adalah di 10.2, misalnya itu, kemudian semester 2, kemudian kita pilih penilaiannya ada 4 Bapak Ibu, kemudian sama seperti yang di kelas 10.1 tadi, ada TP1, ada TP2, ada TP3, dan ada TP4. Kemudian nilainya ada 75, 75, 75, dan 75. Nah, setelah itu kita pilih download format. Kita pilih lagi juga download format untuk sumatif akhir. Nah, begitu juga untuk yang kelas-kelas yang lainnya. Karena kelas 10.1 ada 10.2 sampai 10.5, jadi saya tidak perlu lagi menyampaikan tutorial untuk kelas yang berikutnya. Saya sampaikan untuk tutorial di kelas 11. Sama juga sebenarnya Bapak Ibu di 11.1. Nah, kebetulan karena 11.1 ini adalah kimia untuk peminatan, maka ada kimia TL tulisannya. Kemudian di sini ada mapel kimia, kemudian di sini ada semester 2, dan jumlah penilaiannya juga sama seperti yang tadi, ada 4 ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal milih TP-nya, ya kan? Ada TP1, kemudian tinggal pilih ada juga TP2, kemudian berikutnya ada TP3, kemudian ada TP4. Nah, ini yang sudah saya edit karena perbedaan daripada kurikulum dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal menuliskan nilai KKM-nya atau batas bawahnya, sering disebut namanya batas bawah atau orang menyebutnya adalah KKM. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal menuliskan, memilih download format untuk nilai sumatif, dan untuk nilai sumatif akhir Bapak pilih tinggal seperti itu formatnya, downloadnya. Nah, dari situ Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu sudah bisa menuliskan atau melakukan pemasukan nilai atau penginputan nilai dari yang Bapak Ibu sudah download tadi. Nah, setelah Bapak Ibu nanti sudah download, maka untuk memasukkannya Bapak Ibu cukup namanya kita pilih pada saat nanti Bapak Ibu ingin memasukkan yang namanya penilaiannya tadi Bapak Ibu ya. Nah, tinggal di bagian import. Tadi bagian pertama kita pilih adalah di download. Itu sebelum kita mengerjakan Bapak Ibu memilih download format. Tapi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan format Excel-nya tadi, Bapak Ibu selanjutnya bagaimana memasukkan nilainya? Maka memasukkan nilainya Bapak Ibu tinggal pilih di bagian import nilai tadi. Kemudian Bapak Ibu klik namanya import nilai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, penilaiannya ada dua Bapak Ibu, ada penilaian nilai sumatif dan penilaian sumatif akhir semester atau disingkat dengan SAS. Nah, di bagian sumatif ini itulah yang ada 4 penilaian. Nah, kita pilih filenya, file yang dari mana sudah Bapak Ibu masukkan tadi, ya kan? Bapak Ibu sudah masukkan tadi. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih di bagian mana filenya. Contoh di sini misalnya saya sudah pilih di ada nilai sumatifnya. Jadi jangan salah Bapak Ibu, nanti di bagiannya ada nilai sumatif, ada nilai sumatif akhir semester. Nah, dicontoh di bagian nilai sumatifnya saya pilih, kemudian saya pilih import. Nah, silakan Bapak Ibu klik import nanti. Nah, begitu juga selanjutnya untuk penilaian sumatif akhir. Ya, Bapak Ibu cukup melihat di import nilai,
kemudian Bapak Ibu ganti jenis penilaiannya, yaitu nilai sumatif akhir. Nah, dan tinggal pilih filenya, yang mana filenya yang Bapak Ibu pilih di bagian sumatif akhir. Misalnya, ini saya misalkan, lalu saya download di sini, lalu saya pilih import nilai. Nah, begitu kita pilih import nilai, maka nilai tersebut akan terkirim ke e-raport baik di server maupun ke wali kelas. Jadi wali kelas bisa akan melihat penilaian-penilaian yang sudah masuk. Contoh, apabila kita ingin melihat apakah penilaian kita sudah masuk, maka kita tinggal pilih di status penilaian. Dari bagian cek penilaian, kita pilih status penilaian. Nah, di sini contohnya misalnya saya sudah memasukkan di kelas 12. Nah, kelas 11 masih belum. Nah, ini dia. Jadi di sini kelihatan apabila dia merah semuanya, Bapak Ibu, maka ini berarti belum dimasukkan nilainya. Nah, apabila dia berwarna hijau, maka dia sudah masuk. Nah, sesuai dengan data-data yang tertulis di sana. Oke, kemudian apabila Bapak Ibu ingin selanjutnya setelah mengimport nilai, ya kan, kita mengimport nilai Bapak Ibu sudah mengimport nilai, Bapak Ibu ke bagian yang namanya proses nilai akhir, ya Bapak Ibu. Nah, proses nilai akhir tinggal Bapak pilih, misalnya proses nilai akhir kita pilih. Nah, kita pilih kelasnya. Contoh yang sudah saya kerjakan di kelas 12 misalnya ya. Kelas 12, maka tinggal pilih kelas 12 A1, kemudian pelajarannya kimia semester 2. Maka akan muncul yang namanya pembobotannya. Ini pembobotannya apakah sama semua? Ya, sesuai dengan instruksinya sama semua. Jadi TP1, TP2, TP3-nya, dan selanjutnya itu ada satu semuanya. Nah, kebetulan waktu di kelas 12 itu ada 3 saja ya. Jadi di sini TP-nya satu semua bobotnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk sumatif juga satu, akhir sumatif juga satu. Maka kita tampilkan nilainya Bapak Ibu. Nah, kita lihatlah nilainya. Inilah nilai setelah diolah nilainya Bapak Ibu. Setelah dinilai olah nilainya, maka nilai raportnya kelihatan di paling akhir. Nah, apabila Bapak Ibu di sini yang perlu kita sampaikan Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu melihat nilai-nilai yang sesuai instruksi daripada kepala sekolah. Jadi supaya jangan salah nanti Bapak Ibu tolong sebelum memasukkan nilainya atau mengirim nilainya, Bapak Ibu tolong diperhatikan yang namanya nilai-nilai anaknya yang diperoleh untuk dimasukkan ke rapor. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu kirim nilai. Nah, setelah Bapak Ibu kirim nilai, yang selanjutnya adalah di bagian proses deskripsi ya Bapak Ibu. Nah, di bagian proses deskripsi Bapak Ibu juga pilih kelasnya. Kemudian Bapak Ibu silahkan milih mata pelajarannya. Setelah itu semesternya, maka akan muncul deskripsinya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul deskripsinya Bapak Ibu, di sini akan ada muncul deskripsi capaian tertinggi dan deskripsi capaian terendah. Nah, di bagian deskripsi capaian tertinggi, ada juga dia dapat deskripsi capaian terendah. Artinya berarti ada nilai si anak tersebut, yang nilainya ada pencapaian tertinggi di bagian TP-nya, dan ada juga di bagian terendahnya juga dia dapat, di bagian waktu dia masukkan di bagian penilaian di TP-TP tadi. Jadi, apabila ada kosong, Bapak Ibu berarti semuanya, mungkin di capaian tertinggi dia semua, di capaian terendah dia kosong, berarti semuanya nilainya tinggi. Nah, mungkin ada yang capaian rendah semuanya, tidak ada capaian tertinggi, berarti dia capaian tertingginya tidak ada, tapi capaian terendahnya. Nah, jadi karena capaian terendah kita 75, misalnya berarti dia rata-rata yang dia dapat adalah 75, Bapak Ibu. Itu contoh yang bisa saya sampaikan. Nah, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu di sini adalah jangan sempat dia tertulis warna tulisannya merah, Bapak Ibu. Nah, kalau warna merah Bapak Ibu harus memperbaikinya. Artinya kalimat capaian TP tadi terlalu panjang. Nah, maka harus Bapak Ibu singkatkan supaya dia nanti tidak merah. Nah, itu dia. Kalau di sini Bapak Ibu sudah lihat semuanya tidak ada yang berwarna merah, tinggal pilih kirim deskripsi. Nah, demikian tutorial Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dalam penggunaan e-raport di
kurikulum Merdeka ini. Nah, itu penyampaian saya untuk mata pelajaran, bukan untuk wali kelas. Tapi wali kelas juga sebagai guru mata pelajaran bisa memperhatikan cara-cara penggunaan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.